昨日も今日も途中で出てたし、藤岡美咲っていう子だったんだね。あの日亡くなった人って。私のいとこよ。あのさ、26年前の3組の。誰も教えてくれない？ずっと気になってるんだけど、どうしてなのかな。どうして君を。いないものだから。でも見えてないの、あなただけ。そんな。Selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Dan kita akan membahas anime berjudul Another. Anime ini menceritakan tentang sebuah kutukan di suatu kelas yang membuat orang-orang di kelas itu meninggoy secara bergantian. Agak serem ya. Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung skuida. Cerita diawali dengan siswa-siswi yang sedang bergosip tentang kejadian 26 tahun yang lalu. Ada seorang siswi SMP Yomikita kelas 3 strip 3 bernama Misaki yang meninggal. Tapi teman-teman sekelasnya tetap bersikap seakan Misaki itu masih ada. Bukan hanya itu saja, ada kelanjutan dari cerita itu. Apakah itu? Beralih ke seorang laki-laki yang terbaring di kasur rumah sakit, bernama Koichi. Ia ditemani oleh neneknya beserta bibinya yang bernama Reiko. Sedangkan ayah Koichi bertugas untuk kerjanya di India, dan ibu Koichi sudah almarhum. Koichi baru pindah ke kota itu dan akan bersekolah di sekolah tempat ibu dan bibinya dulu bersekolah. Sekolah itu bernama Yomikita. Di hari yang sama, Koichi kedatangan tamu, yaitu teman-teman kelasnya nanti di Yomikita. Cowok ini bernama Tomohiko sebagai ketua kelas 3 strip 3. Cewek berkacamata ini bernama Sakuragi sebagai wakil ketua kelas, dan cewek kuncir ini bernama Izumi sebagai ketua tindakan pencegahan. Koichi bingung apa yang dimaksud tindakan pencegahan, tapi mereka seakan-akan langsung mengalihkan pembicaraan. Lalu dengan penuh kecurigaan, Sakuragi menanyai apakah Koichi baru pertama kali tinggal di kota Yomiyama. Koichi menjawab kalau dia tidak pernah tinggal di kota itu. Dia cuma pernah berkunjung, tapi itu pun sudah lama sekali. Setelah Koichi diberi catatan pelajaran, mereka pun pamit. Izumi menjabat tangan Koichi. Tapi saat tangan Izumi dan Koichi bersentuhan, kelihatan ada kecurigaan di mata mereka. Dan sekali lagi mereka bertanya, Koichi-kun, hontou ni Yomiyama ni sunda koto nai? To omou yo. Malamnya, Sumimasen. wanita ini adalah murid Yomikita juga. Dia terlihat mencurigakan dengan sebuah boneka di tangannya. Ditambah lagi, dia keluar di lantai basement yang gelap gulita, di mana lantai itu adalah tempat kamar jenazah. Koichi bertanya namanya, dan dia menjawab kalau namanya Misaki Mei. Kok mirip namanya ya sama gosip meninggoynya siswa Yomikita 26 tahun yang lalu. Paginya ayah Koichi menelponnya. Ternyata dia mengidap gangguan paru-paru yang katanya itu adalah penyakit turun-menurun. Setelah teleponan, Koichi mengingat pesan bibinya semalam, yaitu dia harus patuh pada peraturan kelas. Di hari pertamanya sekolah, si wali kelas berpesan agar tidak sungkan untuk bercerita jika ada masalah. Bisa bercerita padanya atau si wakil wali kelas bernama Mikami. Semua teman kelasnya bermuka suram. Dan kebetulan Misaki juga berada di kelas yang sama. Ternyata pergaulan di kelas 3 strip 3 berjalan layaknya teman kelas pada umumnya. Tapi Koichi menyadari kalau meja Misaki di kelas berbeda dengan yang lain. Mejanya kelihatan usang. Saat pelajaran olahraga, Koichi yang punya gangguan paru-paru tidak ikut pelajaran. Dan ada temannya yang tidak ikut juga bernama Takabayashi karena mempunyai penyakit jantung. Setelah berbincang, Takabayashi pergi ke UKS dan datanglah Sakuragi. Tiba-tiba Koichi menanyakan tentang Misaki. Sakuragi terlihat kaget dan belum sempat dia menjawab, Koichi tiba-tiba melihat Misaki berada di atap sekolah. Dia buru-buru ke sana.
Koichi menanyainya tentang pertemuan di lift rumah sakit saat itu. Dan Misaki cuma menjawab kalau hari itu ada hal menyedihkan yang terjadi. Misaki lalu lanjut menceritakan tentang kematian yang aneh dan kejam yang terjadi di Yomi kita, terutama di kelas 3 strip 3, yaitu kelas yang mereka tempati. Tapi Misaki bercerita sebatas itu saja dan menyuruh Koichi jangan dekat-dekat lagi ataupun berbicara dengannya. Koichi nantinya akan segera tahu. Saat pulang sekolah, Koichi melihat Misaki yang berjalan sendirian. Besoknya, Koichi masih bertemu dan berbicara dengan Misaki walau sudah diwanti-wanti. Setelah kelas seni, Koichi dan temannya yang bernama Yuya bercerita tentang keresahan. Di tengah mengobrol, datang teman lainnya bernama Naoya. Dia keceplosan kalau keresahannya adalah ditempatkan di kelas 3 strip 3 yang terkutuk. Karena sudah terlanjur keceplosan, maka mereka jadi ingin menceritakan hal itu. Tapi belum sempat bercerita, Koichi melihat Misaki di sebuah ruangan. Dia langsung mampirinya. Ruangan itu adalah perpus. Di tengah mengobrol, tiba-tiba ada penjaga perpus menghampiri mereka, bernama Chibiki. Dia menyuruh Koichi pergi dari sana. Tapi anehnya, kok Misaki enggak? Apa dia nggak bisa lihat Misaki? Malamnya, Koichi bertemu dengan perawat yang merawatnya di rumah sakit, bernama Mizuno. Koichi menanyakan tentang hari yang lalu tepat dia bertemu dengan Misaki pertama kali. Apakah ada anak perempuan yang meninggal? Mizuno tidak yakin ada atau tidaknya. Tapi dia berjanji untuk mencari tahu tentang itu dan akan menelponnya setelah ketemu. Esok harinya, Misaki tidak masuk kelas dan Izumi terus memperhatikan gerak-gerik Koichi. Saat pulang, Izumi dan Sakuragi lagi-lagi menanyai tentang Koichi yang pernah tinggal di Yomiyama atau tidak. Karena Izumi seperti pernah bertemu Koichi sebelumnya. Lalu Izumi ingin bercerita tentang apa yang dimaksud tindakan pencegahan. Tapi teman-temannya seperti mencegahnya. Dan kebetulan Koichi melihat Misaki. Lagi-lagi dia menghampiri Misaki. Tapi kali ini dia tidak mengobrol dengannya, melainkan membuntuti Misaki yang berjalan ke rumah. Di tengah mengikutinya, Koichi kehilangan Misaki. Dan sampailah dia di depan sebuah studio boneka. Di saat yang bersamaan, Mizuno menelponnya untuk memberi hasil telusurannya. Nah lo, Koichi lalu masuk ke studio itu. Studio boneka itu dijaga oleh seorang nenek-nenek misterius. Lalu Koichi ke lantai bawah studio. Dan dia menemukan sebuah boneka yang perawakannya sangat mirip dengan Misaki. Tiba-tiba Misaki muncul entah dari mana. Misaki mulai bercerita tentang boneka-boneka yang ada di sana. Lalu Misaki... Ternyata mata kiri Misaki adalah mata boneka. Dan mata itu membuatnya bisa melihat hal yang sebaiknya dia tidak lihat. Apakah itu? Lalu Misaki mulai menceritakan urban legend kelas 3 strip 3. Tapi belum sempat ke inti ceritanya, tiba-tiba Koichi ditelepon neneknya disuruh pulang. Besoknya saat pulang sekolah, Sakuragi menawarkan pulang bareng ke Koichi karena dia tidak membawa payung. Tapi tiba-tiba Koichi lagi-lagi bertanya tentang Misaki. Sakuragi langsung berkata untuk tidak menyebut nama itu. Naoya yang lewat sana juga langsung ditanyakan. Bumi kami yang ada di sana langsung menyudahi pembicaraan itu. Malamnya Koichi lagi-lagi menanyakan kelanjutan dari urban legend kelas 3 strip 3 itu ke bibinya Reiko. Reiko? 昔から伝わってる話、そこまでは知らないのね。知ってるんですね。そういう話ってあんまり気にしない方がいいんじゃないかな。知るタイミングっていうのがあるから。 Besoknya Koichi lagi-lagi menyusul Misaki yang ada di atap sekolah. Tapi dia langsung ditelepon Naoya. Diperingatkan untuk tidak berurusan dengan sesuatu yang tidak ada. Lah, maksudnya Misaki setan gitu? Lalu Naoya berjanji untuk menceritakan semuanya di bulan depan. Maka Koichi harus bersabar. Lalu malamnya Mizuno menelpon untuk memberitahu nama lengkap orang yang meninggal saat itu, yaitu Fujioka Misaki. Nama itu berbeda dengan Misaki yang dia kenal. Besoknya di sekolah, Koichi kelar ujian pertama. Dia lalu bertemu dengan Misaki.
Dan ternyata Fujioka Misaki atau orang yang meninggal saat itu adalah saudara Misaki. Lalu Koichi bertanya, kenapa teman-teman, bahkan guru pun seperti menghiraukan Misaki. Lalu Misaki menjawab, いないものだから。手をするのはよせ。みんなには私のこと、あなただけ。 lohe, jadi selama ini cuma Koichi sendiri kah yang bisa lihat Misaki? Jadi Misaki beneran Saiton? Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada seorang guru buru-buru berlari ke kelas 3 strip 3. Dan keluarlah Sakuragi kelihatan terburu-buru. Sakuragi meninggoy dengan keadaan tragis. Dan ternyata alasan Sakuragi buru-buru seperti itu karena dia mendapatkan kabar kalau ibunya meninggal kecelakaan. Dan dari gosip yang beredar, jika terjadi satu kematian di kelas itu, maka akan ada lagi kematian di setiap bulannya, sampai mereka lulus dari sekolah itu. Hari itu Koichi check up ke rumah sakit, dan saat selesai check up, Mizuno mengajaknya makan siang. Di resto, Koichi menanyai apakah Mizuno tahu tentang Misaki Mei, juga urban legend kelas 3 strip 3 itu. Mizuno tidak tahu apa-apa tentang itu semua, tapi mungkin dia bisa tanyakan pada adiknya yang kebetulan sekelas dengan Koichi. Sepulang dari sana, dia bertemu dengan teman sekelasnya bernama Ayano. Di tengah berbincang, tiba-tiba setelah itu, Koichi mampir lagi ke studio boneka untuk bertemu Misaki. Koichi sampai sekarang belum mengerti tentang kutukan itu, dan Misaki pun tidak mau memberitahunya. Besoknya di sekolah, seluruh murid kelas 3 strip 3 membicarakan tentang Sakuragi yang meninggoy bisa jadi karena ulah Koichi. Saat Koichi masuk kelas, seketika semua berhenti berbicara tentangnya. Di jam istirahat, Koichi ditelepon untuk menemui Izumi. Izumi mau memberitahu permintaan teman-teman sekelasnya pada Koichi. Tapi tiba-tiba Koichi mendapatkan telepon dari Mizuno. Dia sudah dapat berita tentang Misaki. Kata adiknya, tidak ada yang namanya Misaki di kelas 3 strip 3. Dan dari muka adiknya kelihatan sangat meyakinkan. Lalu karena Mizuno masuk lift, telepon jadi mengalami gangguan. Mizuno meninggoy di tempat. Padahal baru beberapa hari, tapi sudah ada korban baru. Besoknya saat kelas seni, Yuya khawatir pada Bumi Kami yang absen karena sakit. Dia khawatir karena 2 kejadian kematian yang sudah terjadi di bulan itu. Takut Bumi Kami selanjutnya. Lalu Koichi pergi dari sana dan membuka yearbook angkatan Misaki 26 tahun lalu di perpustakaan. Bukan Misaki yang Koichi kenal ya. Ternyata ibu Koichi sama-sama di kelas 3 strip 3 dengan Misaki saat itu. Chibiki ternyata kenal dengan ibu Koichi. Di tengah mengobrol tentang ibu Koichi yang meninggal setelah melahirkannya, tiba-tiba Izumi datang menyuruh Koichi ke ruang guru. Lalu tanpa sebab dia tiba-tiba meminta maaf. Di ruang guru dia hanya ditanyai detil tentang kejadian sebelum Mizuno meninggoy oleh polisi. Lalu saat kembali ke kelas, semua murid kelas 3 strip 3 tidak ada. Dan datang si wali kelas, menyuruhnya untuk pulang. Dan mengingatkan sekali lagi untuk patuh pada peraturan kelas. Lalu Koichi melihat coretan yang ada di meja Misaki, bertulis siapa yang mati. Saat Koichi pulang, tidak sengaja dia bertemu Yuya dan Takabayashi. Yuya berkata kalau mereka sekelas tadi rapat untuk mengurus sesuatu. Tapi lagi-lagi, Yuya tidak bisa memberitahu apa yang dirapatkan itu. Yang dia tekankan hanya demi kebaikan bersama. Koichi mencoba mengerti. Dia cuma mau meminta daftar siswa kelas 3 strip 3. Takabayashi sepertinya muak menutupi itu semua dari Koichi. Dia pun bersedia untuk menjawab seluruh pertanyaan dari Koichi. Tapi saat ditanya tentang Misaki, Misaki Mei wa... Besoknya saat baru masuk sekolah, Koichi bertemu dengan Bumi Kami. Tapi Bumi Kami menghiraukan sapaannya. Seluruh teman kelasnya juga menghiraukan Koichi. Dan ternyata Takabayashi yang sakit jantung itu menjadi korban meninggoy selanjutnya.
Lalu saat Koichi membereskan bukunya, dia mendapatkan beberapa kertas yang ternyata adalah daftar penghuni kelas 3 strip 3 yang diberikan oleh Yuya. Yuya menyuruhnya untuk bertanya langsung pada Misaki. Koichi pun menyadari kalau dia sekarang dianggap tidak ada seperti Misaki. Dan sekarang dia bisa lega karena bisa dipastikan kalau Misaki adalah orang, bukan syaiton. Koichi lalu diajak ke rumah Misaki yang berada tepat di atas studio. Misaki berkata karena Koichi melanggar peraturan kelas, yaitu tidak mengabaikan Misaki, Koichi juga jadi dianggap tidak ada. Dan itu semua berawal dari urban legend 26 tahun lalu. Setelah angkatan Misaki yang 26 tahun lalu itu lulus, di angkatan berikutnya, di kelas 3 strip 3 akan ada orang yang meninggoy setiap bulannya. Orang yang meninggoy itu adalah orang yang terlibat di kelas, yaitu murid dan guru, juga sampai anggota keluarganya. Dan itu semua terjadi setiap jumlah penghuni kelas bertambah 1. Dan dipercaya orang tambahan itu adalah orang mati. Tapi berbeda dengan hantu, orang mati itu masih mempunyai tubuh yang sempurna dan hidup layaknya manusia. Orang mati itu adalah salah satu orang penghuni kelas yang sudah meninggoy, tapi tidak menyadarinya, dan malah membawa penghuni kelas lainnya pada kematian. Oleh karena itu, dibentuklah setiap tahunnya tim tindakan pencegahan. Sudah dilakukan beberapa cara di beberapa tahun belakangan, seperti pindah kelas, mengganti nama kelas jadi 3 strip C, tapi itu semua tidak berhasil. Dan kira-kira 10 tahun lalu, mereka menemukan cara yang kiranya ampuh mencegah kematian di kelas itu, yaitu menganggap satu orang di kelas tidak ada untuk menggantikan murid yang tidak sadar kalau dia meninggal itu. Dan peraturannya adalah semua orang di kelas itu tidak boleh memberitahu aksi pencegahan itu ke siapapun, termasuk keluarga mereka. Dan ternyata Izumi terlihat tegang saat menjabat tangan Koichi di rumah sakit saat itu karena dia takut kalau Koichi lah orang mati yang tidak sadar kalau dirinya mati itu. Tapi Koichi bukanlah orang itu karena dipercayai orang itu mempunyai suhu badan yang lebih rendah dibanding manusia normal. Lalu Koichi bertanya pada Misaki tentang tulisan yang ada di meja kelasnya. Misaki menulis itu karena dia sudah tahu kalau dia bukanlah orang mati itu. Lalu saat Koichi bertanya bagaimana Misaki tahu kalau dia bukanlah orang mati itu, tiba-tiba ibu Misaki pulang. Pembicaraan jadi berakhir di situ. Karena peraturan tindak pencegahan itu, Misaki jadi tidak bisa bercerita ke ibunya kalau dia dianggap teman sekelasnya tidak terlihat. Tapi di sisi lain, Misaki juga merasa lega karena dia yang terpilih sebagai orang yang tak terlihat itu. Dia jadi tidak harus memperlakukan seseorang seperti tidak ada. Dan mungkin kenapa Koichi tiba-tiba dianggap tidak ada karena pertama, dia melanggar peraturan kelas, dan kedua, mungkin itu bisa memperkuat jimat kelas itu. Walau tindakan menganggap seseorang tidak terlihat itu tidak mengenakan, tapi mau bagaimana lagi? Semua penghuni kelas 3 strip 3 itu pasti ketakutan karena mengira-ngira siapa yang akan jadi korban meninggoy selanjutnya. Misaki juga bercerita tentang mata palsunya itu yang dia dapat dari ibunya setelah operasi tumor di mata kirinya. Setelah itu Misaki pulang. Malamnya ayah Koichi menelpon. Koichi bertanya tentang masa SMP ibunya, tapi tidak banyak yang ayahnya tahu tentang masa SMP ibunya. Lalu ayahnya tiba-tiba menanyakan perasaan Koichi yang kembali ke kota Yomiyama setelah 1,5 tahun. Tapi yang Koichi ingat, inilah pertama kalinya dia ke kota itu lagi saat masuk SMP. Ayahnya lalu berkata kalau dia keliru, dan tiba-tiba teleponnya mati. Koichi dan Misaki makin dekat karena mereka berdua sama-sama orang yang dianggap tidak ada. Tapi peraturan kelas 3 strip 3 itu tidak berlaku ke kelas lainnya. Seperti adik kelas Misaki di klub seni yang masih berbicara dengannya. Setelah dari ruang klub seni itu, mereka ke perpus untuk melihat-lihat lagi yearbook angkatan 26 tahun lalu. Dan Koichi baru sadar ternyata Chibiki adalah wali kelas 3 strip 3 dari angkatan 26 tahun lalu. Chibiki juga mengiyakan tentang fenomena kematian bergilir itu, di mana kutukan kematian itu juga bisa terjadi pada ayah, ibu, kakek, nenek, dan saudara kandung dari penghuni kelas. Dan kutukan itu dipercaya cuma terjadi jika orang itu berada di kota Yomiyama.
Lalu Koichi bertanya mengapa Chibiki masih tinggal di kota ini. Ternyata dia tetap tinggal karena rasa bersalahnya sebagai wali kelas 3 strip 3 26 tahun lalu. Karena dari angkatan itulah kutukan itu muncul. Lalu Chibiki bercerita tentang Misaki 26 tahun lalu, di mana orang itu bernama lengkap Yomiyama Misaki. Dia seorang laki-laki, dan Misaki meninggoy karena rumahnya kebakaran. Chibiki lalu memberikan salinan daftar murid kelas 3 strip 3 dari 26 tahun lalu sampai sekarang. Nama yang diberi tanda silang merah adalah orang yang jadi korban kutukan itu. Dan di beberapa angkatan ada juga tulisan bertinta biru yang bertuliskan nama orang yang tidak sadar kalau mereka sudah mati. Contohnya di sini, di angkatan tahun 1996, orang yang tidak sadar kalau dia sudah mati adalah Asakura Mami, yang padahal sebenarnya dia adalah murid di tahun 1993 yang meninggoy. Bahkan tanda silang merah dan namanya di daftar murid angkatan 1993 menghilang secara misterius. Lalu setelah angkatan 1996 lulus, Asakura Minami menghilang dari ingatan murid-murid di angkatan 1996. Lalu namanya di daftar murid angkatan 1993 muncul kembali. Chibiki juga berkata kalau tindakan pencegahan dengan menganggap seseorang tidak ada mungkin cuma punya 50% keberhasilan. Kadang itu berhasil, kadang juga tidak. Entah karena apa. Ternyata Ibu Mikami adalah wali kelas 3 strip 3 di tahun 1996 itu. Chibiki merasa kasihan pada Bu Mikami karena lagi-lagi di tahun ini dia berhubungan lagi dengan kelas 3 strip 3. Koichi lalu menanyakan pada Chibiki apakah di angkatan bibinya di 15 tahun yang lalu terjadi juga kutukan kematian itu. Dan sepertinya di tahun itu terjadi juga. Yang berarti bisa jadi Ibu Koichi meninggal setelah melahirkannya karena kutukan itu. Tapi seingat Reiko, kutukan itu berhenti di angkatannya sebelum kakaknya melahirkan Koichi. Koichi kaget mendengar kalau kutukan itu bisa berhenti. Dia menanyai detil bagaimana kutukan itu berhenti. Tapi Reiko benar-benar lupa tentang itu. Yang dia ingat cuma ada yang terjadi ketika liburan musim panas. Besoknya saat baru masuk sekolah, wali kelas 3 strip 3 terlihat stres. Dia lalu berkata sudah semaksimal mungkin berupaya agar murid-murid lulus dengan selamat. Tapi ternyata kutukan itu malah datang. Dia pun kayaknya sampai sini dulu aja deh. Kita lanjut di part 2 ya. Nah, sampai sini kira-kira masih ada yang bingung gak sama ceritanya? Kalau ada yang bingung, coba deh komen di bawah. Kita diskusiin nanti. Ditunggu ya part 2-nya. Dijamin di part 2 nanti makin seru lagi. Misteri tentang kelas 3 strip 3 akan terbongkar satu demi satu. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.